Halo, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi dengan kami Per 25. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai T05 Structure. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Coki Pananda Sirait dengan NIM 12S24012 dari Prodi Sistem Informasi, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Esther Asyana Nenggolan dengan NIM 12S24050 dari Sistem Informasi. Sebelum kita masuk kepada tugas T05 tugas satunya, sebelumnya kita akan membaca ritmenya terlebih dahulu. Pada sesi ini Anda diminta untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang akan melatih imajinasi serta kemampuan Anda dalam mendefinisikan, menggunakan, dan manipulasi struktur. Lebih lanjut, Anda juga akan memanfaatkan struktur dalam pola array. Taks pertama, Ucok mengalami kesulitan dalam mempelajari bahasa Inggris. Kelemahan Ucok yang paling menghambat adalah dalam pembendaharaan kosakata ataupun vocabulary. Ucok mendapati salah satu solusi yang dapat diambil untuk membantunya memperbanyak kosakata dalam bahasa Inggris adalah dengan menggunakan kamus atau dictionary. Untuk Ucok selanjutnya ingin berinovasi untuk mengembangkan sebuah solusi yang di masa mendatang dapat juga digunakan oleh teman-temannya. Sebagai awal mula pengembangan, Ucok menginginkan dua fungsionalitas dasar pada kamus yang akan dikembangkannya, yaitu yang pertama, mencatat kosakata dalam bahasa Inggris dan artinya dalam bahasa Indonesia, dan yang kedua, mencari arti dari suatu kata dalam bahasa Inggris. Ucok selanjutnya merancang serangkaian perintah untuk melakukan fungsionalitas di atas. Perintah akan dimasukkan dalam bentuk sebaris input dan diikuti dengan satu atau lebih input lainnya. Solusi akan terus-menerus membaca perintah dari pengguna hingga diperintahkan untuk berhenti. Berikut daftar perintah yang akan diproses oleh solusi. Baris perintah, register, digunakan untuk menambahkan sebuah informasi kosakata baru. Baris perintah ini akan diikuti oleh 3 buah masukan lainnya yang mempresentasikan yaitu kata dalam bahasa Inggris dan arti kata dalam bahasa Indonesia. Baris perintah ataupun find digunakan untuk mencari arti atau makna dari sebuah kata dalam bahasa Inggris. Baris pertama ini akan diikuti oleh satu baris masukan lagi berupa kata yang akan dicari arti atau maknanya. Solusi kemudian akan mencari kecocokan kata tersebut dan menampilkannya dalam satu baris keluaran. Baris perintah, triple dash digunakan untuk mengakhiri solusi. Dalam upaya mengembangkan solusi yang efektif dan elegan, Ucok akan menggunakan struktur dalam enumeration. Ucok akan mengerjakannya proyek ini dengan sahabatnya yaitu Butet. Solution Ucok dan Butet akan menyimpan kata dan arti kata dalam sebuah struktur. Limitation. Sebagai permulaan, diasumsikan bahwa kamus hanya akan menyimpan paling banyak 5 kata. Jika jumlah kata telah tercapai, maka kamus akan mengabaikan perintah untuk menambahkan register kata baru dengan tidak menyimpan kata baru tersebut. Maksimum panjang dari sebuah kata adalah 20 dan panjang teks untuk arti dari kata adalah 80. Dan inputnya adalah solusi akan secara terus-menerus membaca satu baris perintah yang dimasukkan oleh pengguna. Solusi kemudian bereaksi sesuai dengan perintah yang dimasukkan. Solusi hanya akan berhenti jika diperintahkan. Terdapat 3 buah perintah yaitu baris pertama, yaitu register, digunakan untuk menambahkan sebuah informasi kosakata baru. Baris perintah ini akan diikuti oleh 3 buah masukan lainnya yang mempresentasikan kata dalam bahasa Inggris dan arti kata dalam bahasa Indonesia. Baris perintah find digunakan untuk mencari arti atau makna dari sebuah kata dalam bahasa Inggris. Baris perintah ini akan diikuti oleh satu baris masukan lagi berupa kata yang dicari satu arti atau maknanya. Dan terakhir baris perintah triple dash digunakan untuk mengakhiri solusi. Dan sini ada ini contohnya itu register kata seperti kita lihat pada layar. Dan selanjutnya ada outputannya itu output, yaitu solusi hanya akan memberikan satu baris keluaran yaitu pada saat melakukan pencarian kata. Pada saat melaksanakan perintah lainnya, solusi tidak memberikan keluaran apapun. Jika kata yang dicari tidak ditemukan, maka solusi tidak akan memberikan keluaran apapun. Satu baris keluaran terdiri atas 3 segmen yaitu kata dalam bahasa Inggris dan arti yang diseparasi dengan simbol. Seperti terlihat contohnya itu kata seperti yang di layar. Yang pada example yang pertama itu kita akan menginput seperti register, ski, find, register, skin, complete, find, ski. Dan seperti outputnya akan keluar seperti pada layar. Lanjut kita akan membaca kodenya. Yang pertama kita membuat headernya yaitu include dan juga library dengan stereo.h.
Lanjut struct kamus dengan char kata dengan panjang array 20, char arti kata dengan panjang array 80, lalu kita buat integer main-nya dengan agree dan juga char agree. Struct kamus dengan panjang array-nya 5 dan integer-nya itu 0, dan lanjut ke char perintah dengan panjang array 10, dan kita membuatnya dengan while di mana panjang array 1 dengan scanf persen s dengan perintah, dengan if struct cmp dengan perintah dan register sama dengan 0, dan if count lebih kecil dari 5, dan scanf persen s dengan kamus kan ataupun kata, lalu scanf dengan persen slash n kamus dengan count anti kata, count ini lanjut ke else if dengan strcmp dengan perintah ataupun find sama dengan 0, cari dengan panjang array 20, scanf persen s cari, integer temukan sama dengan 0, lalu for dan integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari count dengan i plus plus. Lanjut if strcm dengan kamus i kata cari dengan sama dengan 0, printf dengan persen f pagar persen s sn dengan kamus i kata kamus baru lalu arti kata, lalu temukan sama dengan 1, lalu break, lalu ada else if dengan strcmp perintah dengan triple dash sama dengan 0, lalu break, lalu return 0. Selanjutnya akan dijelaskan dengan pair saya dengan seksama. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai program kami ini. Jadi pertama-tama itu kita pastinya menggunakan parameternya dan juga library-nya atau perpustakaannya, yaitu stdio.h dan juga string.h. Nah, di sini kan kami menggunakan struct kamus karena pada soal juga dibilang untuk ucok menyimpan mutet, menyimpan kata dan arti kata dalam sebuah struktur. Jadi kami di sini menyimpan kata dan arti kata dalam sebuah struktur dengan panjang array-nya 20 untuk kata dan juga panjang array untuk arti kata adalah 80. Di mana juga dibilang di sini yaitu di sini untuk dari sebuah kata adalah 20 dan panjang dari arti kata adalah 80. Nah, jadi ini nanti akan dipanggil di main fungsi utama. Jadi struct itu adalah tempat untuk menyimpan dari beberapa variabel yang akan kita panggil di fungsi utama. Nah, untuk nama struct-nya sendiri kami buat nama struct kamus seperti biar lebih mudah jadi mengerti. Nah, kemudian di sini ada fungsi utama kami yaitu struct kamus, di mana struct kamus kami namai KMS. Jadi untuk memanggil struct kamus ini di fungsi utama kita menggunakan struct kamus terus namanya bebas. Jadi kami di sini menggunakan KMS atau singkatan dari kamus, di mana panjang array-nya adalah 5. Seperti pada soal ini yaitu diasumsikan bahwa kamus hanya menyimpan paling banyak 5 kata. Jadi nanti struct kamus ini hanya menyimpan 5 kata saja. Kemudian di sini ada integer count, di mana count ini adalah jumlah kata yang tersimpan. Jadi selama belum ada yang diinput, maka jumlah katanya itu akan tetap 0. Jadi misalnya kita input satu kata nih, maka jumlah katanya akan bertambah kan. Nah, jadi di sini ada char perintah juga, di mana perintah ini untuk input kita nanti, yaitu dengan panjang array-nya 10. Nah, kemudian di sini ada while, di mana kondisi pertama itu kita akan scanf S itu perintah itu sebanyak yang kita mau sampai nanti kita di bagian ini yaitu triple dashes. Jadi di sini nanti kita akan scanf perintah sebanyak panjangnya 10. Kemudian kita 10 ini untuk nanti perintahnya itu misalnya kan di sini ada perintah register nih, ada register, ada find. Jadi panjang array-nya 10 ya sebenarnya sepanjang ini aja. Sebenarnya ini nggak nyampe 10 memang. Tapi ya begitulah gunanya perintah ini. Jadi seandainya nanti kita masukkan di perintah ini, nanti kita masukkan register ataupun find. Jadi di sini adalah fungsi sebuah kondisi di mana untuk kita memasukkan apakah kita ingin register atau untuk find, menemukan. Jadi kalau misalnya kita register nih, jadi if strmp compare, jadi kita bandingkan nih register adalah true kan gitu, false, maka count-nya itu harus lebih kecil dari 5. Jika dia lebih kecil dari 5, maka scanf persen s, di mana persen s-nya itu nanti untuk
kamus bagian kon kita ini nanti kita isi kata-kata kita itu. Jadi kalimat register kita ini adalah ketika kita menginput kamus kita dalam untuk katanya, bukan arti katanya. Jadi ini adalah bagian kata. Kemudian kita scanf lagi di mana kami membuat ini. Ini adalah untuk agar kita bisa menginput bersama dengan spasinya, karena terkadang di dalam pemrograman bahasa si spasi itu tidak terbaca gitu. Jadi biasanya kalau kita nggak membuat ini dia akan langsung end program gitu, langsung end program. Jadi ini adalah untuk agar enter kita itu atau new line kita itu terbaca. Jadi di sini ada scanf new line lagi, di mana dia itu mengambil dari arti kata. Jadi misalnya kita menginput nih, jadi scanf kata. Jadi kita register kata kita, kemudian kita register juga arti kata kita. Kemudian jika udah, maka else if compare juga di bagian perintah, yaitu untuk menemukan. Jadi seandainya perintah kita adalah untuk find, maka kita cari kata. Jadi cari ini adalah kata yang sudah kita register tadi. Jadi scanf as cari. Jadi misalnya di register ini kita udah membuat kata nih, misalnya ski, tadi kan ski. Dan kita udah membuat arti kata ski itu adalah ski juga. Maka yang akan keluar akan dicari oleh si else if ini yang manakah ski. Berarti kalau ada ski berarti dia adalah ski. Maka ski. Maka ada di sini untuk mengoutputnya. Jadi di sini adalah temukan sama dengan 0. Jadi di sini temukannya itu masih 0. Sebagai perbandingan jika kalimatnya itu yang dicari itu sudah sesuai. Jika tidak ada, kan di soal tadi jika tidak ada maka tidak akan mengeluarkan apa-apa. Tadi ada di sini. Jika dia tidak ada, maka tidak akan mengeluarkan apa-apa. Jadi ada di sini intinya. Jadi semisalnya tidak ditemukan, maka dia tidak akan mengeluarkan output apa-apa. Akan langsung mengakhiri program saja. Atau langsung lanjut ke register selanjutnya. Tergantung si pengguna. Jadi di sini ada for, ada sebuah perulangan di mana integer in i sama dengan 0, di mana i lebih kecil dari count kita, dari jumlah kata kita tadi. Kemudian di sini ada perbandingan strcmp. Di strcmp ini agar kita bisa menggunakannya, kita harus menggunakan library string.h. Jadi di sini ada kamus ikata, dari baru kita ambil dari cari. Jadi misalnya kita cari dari kata yang tadi. Kemudian di sini ada printf %s, terus pagar %f, di mana pagar ini adalah ketentuan dari soalnya tadi, di mana dia mengatakan arti kata yang ini yaitu kata dalam bahasa Inggris dan artinya disparasi dengan simbol pagar. Jadi nanti di sini adalah katanya, kemudian di sini adalah arti katanya yang disparasi oleh pagar. Maka di sini ada kamus indeksnya keberapa, kata, dan juga arti katanya. Terus jika dia ditemukan sama dengan 1, jika dia sudah ditemukan maka dia akan break. Maka kita akan lanjut lagi ke sini. Sampai program itu kita buat perintah triple dashes, maka dia akan break. Nah, jadi untuk mengetahuinya lebih dalam lagi, maka kita bisa mencobanya. Jadi di sini kita compile terlebih dahulu programnya menggunakan command prompt. Nah, maka di sini kita akan masukkan register terlebih dahulu agar kita bisa memasukkan kata dan arti kata yang kita inginkan. Misalnya kita ikuti input ini dulu ya, register, yaitu ski, kemudian ski lagi, baru kita ingin menemukan arti dari kata ski itu yang sudah kita register tadi. Maka kalau kita bikin ski, maka dia akan ada ski. Itulah program ini. Terjadi bug di sini di mana tidak pagarnya di depan. Maka kita compile ulang dan kita mengakhirinya dengan triple dashes. Maka kita compile ulang. Nah, kita ulang lagi. Nah, jadi kita sama saja register terlebih dahulu kata yang kita ingin masukkan, yaitu ski.
katanya dan arti katanya juga ski. Maka jika kita ingin menemukan arti kata dari ski, kita menggunakan perintah find, maka kita bikin ski, maka yang keluar adalah ski, artinya adalah ski. Misalnya di sini kita register lagi nih. Kita register lagi yaitu skin. Katanya adalah skin. Dalam bahasa Inggrisnya adalah skin. Kemudian kita bikin arti skin adalah kulit. Maka kita ingin menemukan arti kata skin nih. Maka find skin. Maka skin adalah kulit. Maka skin kata diseparasi dengan pagar dengan arti kata yaitu kulit. Maka untuk mengakhiri programnya adalah triple dashes. Maka begitulah program ini, di mana pertama-tama itu kita struct kamus dulu, kita menggunakan struct seperti ketentuan pada soalnya tadi menggunakan struct. Kemudian kita panggil struct-nya itu, caranya itu kita bikin struct-nya tadi, kemudian kita kasih nama bebas mau bikin apa di sini, KMS atau kamus dictionary untuk memanggilnya. Kemudian kita bikin jumlah kata yang tersimpan untuk penyimpanannya, yaitu dimulai dari 0. Kemudian kita membuat perintahnya, di mana perintahnya itu adalah register dan juga find, di mana register ini untuk kita masukkan atau kita simpan kata-kata yang ingin kita masukkan ke dalam kamus kita. Kemudian untuk find ini adalah untuk menemukan kata yang sudah kita masukkan tadi. Nah, misalnya kita bikin sendiri nih. Kita bikin sendiri kamus kita, yaitu pertama kita register dulu apa yang kita ingin. Misalnya kita bikin long. Long itu adalah panjang. Long itu panjang. Kemudian short itu pendek. Nah, maka kita bikin find, kita ingin mencarinya. Maka di sini akan dicari dari si perintah register ini tadi. Maka di sini dia KMS index i, kata itu cari. Maka dicari di sini. Maka kita find, yaitu mungkin kita bikin short. Nah, find itu short kan pendek. Dan di sini nggak keluar. Mungkin terjadi error. Terjadi error di sini. Mungkin kita coba lagi. Register find. Jadi pertama-tama kita register terlebih dahulu. Kemudian kita bikin long, terus panjang. Mungkin karena yang kalimatnya tadi tidak memenuhi ya, jadi tidak mengoutput apa-apa. Karena di sini memang untuk panjang perintahnya, panjang kamusnya itu cuma 5. Jadi tidak bisa di output tadi. Ini juga panjangnya lebih dari 5, harusnya tidak bisa. Oh, bisa. 1, 2, 3, pas 10. Jadi untuk programnya berhasil, di mana kita pertama register apa kata dan arti kata yang kita inginkan. Kemudian kita untuk menemukan arti kata yang kita udah declare tadi, kita input tadi, itu menggunakan perintah find. Dan untuk mengakhirinya kita menggunakan triple dashes. Jadi di sini program yang kami buat itu berhasil. Ini hanya menggunakan library std input output dan juga string.h. Dan untuk kesusahan yang kami dapati mungkin pada saat penggunaan variabel while ini, karena di dalam while ini cukup harus menggunakan logik yang sangat bisa dibilang dalam, karena jika kita ada salah satu sini aja atau salah kurung kerawal ini saja, maka programnya tidak berjalan sesuai yang kita inginkan. Nah, mungkin itu saja dari kami per 25. Untuk kesimpulan dari program ini, yaitu di mana kita adalah seorang user, di mana kita ingin menginput kata kita dan arti kata kita, kemudian kita mencarinya. Jadi program ini adalah untuk menyimpan kamus kita. Misalnya kita ingin menyimpan 5 kata nih, panjangnya 5 kata tuh kamusnya. Maka kita untuk
menyimpannya itu kita menggunakan register, dan untuk menemukannya kita menggunakan find, perintah find. Jadi misalnya kita ingin memperpanjang lagi agar bisa menyimpan banyak jumlah kata, maka kita hanya perlu mengubah indeks-indeks ini saja. Jadi itulah fungsi dari program ini. Sekian dari Per25, saya Coki Pananda Sirait dengan NIM 12S24012 dan teman saya. Saya Setelah Nenggolan dengan NIM 12S24050. Kami mengucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kami mohon maaf. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.